Tersuruk dalam Lumpur Cinta, buku ke-1 trilogi, karya Mirawe. Cinta selalu memberi. Jika seandainya orang yang kamu cintai tidak mengetahuinya sekalipun, apa bedanya bagimu? Bab 1. Ananta tersentak. Terbangun dari tidurnya. Pintu kamar jaganya diketuk orang. Tidak keras, cuma 2 kali. Tapi sudah cukup untuk membangunkannya. Dia memang tidak pernah benar-benar terlelap kalau sedang berdinas malam di rumah sakit. Ada sedikit kegaduhan di luar jendela kamarnya. Suara orang-orang bicara. Cukup keras. Tetapi Ananta tidak dapat menangkap artinya. Lalu pintu kamarnya terbuka sedikit. Kepala Suster Tiur sudah melongok ke dalam sebelum Ananta sempat turun dari atas tempat tidurnya. "Pasien, Dok," lapor Suster Tiur tanpa ditanya lagi. "Diterkam harimau." Refleks Ananta menoleh ke jendela. Beberapa orang tampak berkerumun di sana. Mereka memanggul sesuatu dalam sebuah karung. Tampaknya cukup berat. Tiba-tiba saja Ananta merasa ngeri. Harimau? Binatang itukah yang mereka bawa kemari? Dimasukkan ke dalam karung? Astaga! Buat apa harimaunya dibawa ke sini? Tanya Ananta sambil menyambar jas dokternya. Sekejap Suster Tiur tampak kebingungan. Tidak mengerti kemana arah kata-kata dokternya. Tetapi karena Ananta telah bergegas keluar, dia terpaksa buru-buru mengikuti. "Mana pasiennya?" tanya Ananta sambil berpikir-pikir apa yang harus dilakukannya pada seorang pasien korban terkaman binatang buas. Di Jakarta, tempat dia menempuh studinya di Fakultas Kedokteran, tak pernah sekalipun ditemukannya kasus diterkam harimau. Paling-paling digigit anjing, dicakar kucing, dipatuk ular pun hanya sekali-sekali. Tetapi harimau, belum pernah. "Itu, Dok." Suster Tiur menunjuk ke kerumunan orang yang sedang menunggu mereka. "Dalam karung." Sekarang baru Ananta dapat melihat lebih jelas. Dan dia merasa geli. Ternyata yang dimasukkan ke dalam karung dan digotong beramai-ramai itu bukan harimaunya, tapi korbannya. "Saya kira harimaunya yang dibawa ke sini, Sus," bisiknya kepada Suster Tiur. "Pasiennya dibawa masuk, Sus?" tanya salah seorang di antara mereka. "Iya, tunggu apa lagi?" sahut Suster Tiur sambil mendahului mereka masuk ke ruang pertolongan pertama gawat darurat. "Kok malah bengong? Tadi kan saya bilang bawa masuk pasiennya." "Dokternya mana, Sus?" "Saya dokternya," sahut Ananta tegas. "Letakkan kawan saudara di atas meja periksa. Lalu silakan saudara-saudara meninggalkan ruang ini. Kami akan segera menolongnya." Serentak keempat orang laki-laki itu memutar kepala mereka dan mengawasi Ananta dengan bengong. "Ini dokternya, Sus," cetus salah seorang yang paling dekat dengan Suster Tiur. "Loh, kok masih tanya? Lekas taruh teman kalian di sana." "Kok dokternya masih muda sekali, Sus?" gumam yang lain. Matanya menatap Ananta dengan penuh keingintahuan. "Bukan dokter Kunto, Sus?" tanya yang pertama. "Malam ini dokter jaganya ya dokter Ananta ini. Ayo, pasiennya mau masuk atau mau dibawa pulang lagi?" "Lekas kita bawa ke sana." Perintah yang paling tegap di antara mereka yang sejak tadi belum membuka mulut. "Si Rifki bisa mati kalau tidak cepat ditolong. Lukanya gawat." Bersama-sama mereka mengangkat tubuh temannya ke atas meja periksa. "Bantu saya melepaskan karungnya," pinta Suster Tiur. "Tadi katanya kita disuruh keluar, Sus," gurau salah seorang di antara mereka. "Ya habis ini boleh keluar. Sekarang bantu dulu lepaskan karung ini." Tetapi karena darah yang cukup banyak keluar dari lukanya telah merekatkan kulit si korban dengan
Sample complete. Ready to continue?